Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anakku kelas 2 MI Asakina? Perkenalkan, nama Bapak Egy Satria. Di sini Bapak mengampu mata pelajaran TIK atau Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang lingkungan belajar yang sehat saat menggunakan alat-alat teknologi atau komputer. Seperti apa? Kita saksikan saja di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal video ya, bahwa hari ini Bapak akan memaparkan atau menjelaskan tentang bab 1 pelajaran TIK kelas 2. Apa itu? Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan salah satu slide PowerPoint ya untuk kita membahas dulu tentang bab 1. Oke, langsung saja. Ya. Bab 1, mengenal lingkungan belajar TIK. Oke. Kemudian di bagian A kita akan mengenal lingkungan belajar yang sehat. Jadi seperti apa sih lingkungan belajar yang sehat ya? Perlu anak-anak ketahui bahwa lingkungan belajar yang sehat itu sangat menentukan kenyamanan kita untuk belajar, termasuk saat nanti di rumah atau di sekolah atau di lab komputer ya. Oke. Nah, ini adalah sekolah kami bersih dan luas, ada ruang guru, ada ruang kelas, ada juga ruang untuk belajar komputer. Mungkin anak-anak semua sudah tahu ya ruang belajar komputer kita di Labcom kalau di MI Asakina ya, karena sudah pernah belajar dengan Ustazah Nurhaz. Kemudian ruang komputer kami bersih, ada banyak hiasan dinding, itu semua hasil karya siswa dan siswi MI Asakina. Kemudian ruang komputer memiliki jendela dan setiap hari jendela itu harus dibuka. Kalau misalnya di rumah Anda semuanya ada satu ruangan khusus atau kamar itu untuk komputer, untuk bermain komputer, usahakan ya kita memiliki jendela atau ventilasi. Kemudian jendela itu harus kita buka ya setiap paginya agar udara yang segar itu masuk ke ruangan lewat jendela, karena udara yang segar membuat ruangan terasa nyaman. Berikut gambar ruangan komputer yang bersih. Nah, ini nih, kalau misalnya ruangan komputer kita bersih gitu ya. Nah, kita akan merasakan nyaman gitu berada di ruangan komputer atau saat kita belajar bermain komputer. Kemudian ada juga ruang komputer yang tidak bersih gitu. Nah, seperti ini ya. Wah, berantakan sekali. Jadi ada sampah kertas berserakan di mana-mana. Hiasan-hiasan dindingnya juga sudah miring-miring, tidak tertata dengan rapi lah. Nah, ini akan membuat kita belajar menjadi tidak nyaman, bahkan tidak konsentrasi saat belajar ya, apalagi kalau misalkan tempatnya itu berbau gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bagian B, cara duduk yang benar. Nah, di sini saat bermain komputer juga ada tata cara duduknya yang benar ya anak-anak. Jadi tidak asal-asalan, nggak duduk itu miring ke kiri, miring ke kanan, tapi benar-benar harus kita jaga posisi duduk kita. Berikut tekan dulu. Jadi ayo kita belajar cara duduk yang benar. Kursi yang kita duduki harus terasa nyaman dulu ya. Jangan sampai kursinya terlalu keras atau misalnya ketinggian atau kependekan. Jadi harus nyaman, benar-benar nyaman. Kemudian posisi punggung itu harus tegak. Tadi seperti yang Bapak jelaskan, tidak dalam posisi yang miring ke kiri, ke kanan, atau misalnya dalam posisi yang agak sedikit tiduran. Ya, itu tidak disarankan untuk saat kita belajar komputer atau menggunakan alat-alat komputer. Tidak disarankan dengan posisi yang seperti berikut. Jadi saat kita menggunakan alat-alat teknologi, letak paha dan lengan itu harus sejajar ya. Letak paha dan lengan harus sejajar. Pergelangan tangan lurus dan sejajar pula. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita menggunakan keyboard, jadi posisi tangan kita ini benar-benar harus lurus dan sejajar ya dengan pahanya nanti. Pergelangan tangan juga tidak boleh ditekuk karena akan mengakibatkan cedera pada pergelangan tangan. Nah, ini sama saat kita menggunakan mouse juga ya. Ketika kita menggunakan mouse, posisi lengan itu harus lurus seperti ini ya, tidak ditekuk.
Kemudian berikut gambar posisi duduknya. Nah, ini adalah posisi duduk yang benar. Jadi kita lihat kursinya itu harus terasa nyaman ya, ada empuk gitu. Terus punggung kita ini harus tegak ya, tegak. Pandangan kita, mata ini sejajar ke arah komputer kita. Kemudian, nah jika kalian misalkan tidak sampai gitu kaki kita itu, kita bisa menggunakan alat bantu. Kalau misalkan tidak ada meja yang seperti ini ya, kita bisa menggunakan alat bantu, mungkin kursi kecil lagi gitu untuk disenderkan di sini ya, agar posisi duduk kita terasa nyaman. Nah, berikut ini adalah posisi duduk yang kurang tepat karena posisinya membungkuk. Kita lihat ini tulang punggungnya bisa sampai seperti ini ya, dan ini kalau terus dilakukan secara lama, ini akan mengakibatkan kalian cedera atau bahkan bisa bungkuk ya, jadi punggung kalian bisa bungkuk gitu. Oke, kemudian ini kaki, posisi kaki. Jadi kalau misalnya ada alas seperti ini, sebaiknya si kaki ini berada di atas alas tersebut, jangan seperti ini ya. Oke, kemudian mengatur jarak dengan komputer. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang paling penting, mengatur jarak dengan komputer. Artinya kalau misalnya komputer kita bermainnya atau belajarnya terlalu dekat, itu bisa mengakibatkan sakit pada mata kita ya. Jadi kita harus memposisikan jarak dengan komputer itu seperti apa. Oke, monitor diletakkan sejajar dengan mata. Tidak boleh mendongak atau untuk menatap komputer. Mendongak itu seperti misalkan kalian biasanya sih menggunakan smartphone ya atau HP gitu, kalau lagi males-malesan gitu kita sambil tiduran. Nah, itu terus si kepala kita itu didongakkan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar dalam posisi yang tadi, duduknya yang bagus, kemudian jarak komputer dengan mata itu harus baik juga. Monitor diletakkan pada jarak yang cukup. Jadi monitor terus diletakkan dengan jarak yang cukup, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat juga ya. Jarak monitor kira-kira sejauh lenganku. Aku tidak boleh melihat terlalu dekat ke monitor. Jadi kalau misalnya kalian sedang bermain laptop atau komputer, coba tangan kanan kalian luruskan gitu, lurus ke arah komputernya atau ke arah monitornya. Jika masih mengenai monitor kena dengan tangan kalian, artinya itu jaraknya masih kurang. Jadi usahakan si lengan kita dengan komputer itu tidak saling bersentuhan ya, tidak bersentuhan dengan monitornya atau dengan laptopnya. Jadi agak sedikit dimundurkan mungkin seperti itu ya. Next. Berikut adalah gambar mengatur jarak dengan komputer. Nah, seperti ini ya. Jadi jarak mata dan layar yang benar nih, seperti ini. Jadi usahakan kita menggunakan posisi yang nomor 1 ini ya. Jadi jangan menggunakan posisi yang seperti ini. Ini terlalu dekat dengan mata kita. Oke, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada materi pertemuan pertama kita kali ini. Nah, untuk kedepannya atau selanjutnya kita bisa membahas lagi di pekan-pekan berikutnya. Untuk sekarang, anak-anak silakan mencoba mempraktekkan saja. Praktekkan, kalau misalnya Pak saya nggak ada komputernya, tidak apa-apa, kalian praktekkan saja bagaimana menggunakan atau cara posisi duduk yang tadi yang baik, kemudian mengatur jarak dengan komputer seperti apa. Nah, jika kalian di kamar atau sekarang sedang di rumah, silakan kalau melihat sesuatu atau benda yang berserakan seperti sampah atau plastik, kalian bersihkan ya. Seperti itu saja untuk hari ini. Tidak ada tugas yang harus kalian kumpulkan kepada Bapak ya. Jadi belum ada tugasnya. Tugas kalian hanya silakan merapihkan ruangan kalian, kemudian praktekkan cara posisi duduk yang benarnya. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.